Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah, al-kitabatu lil qiraah, al-qiraatu lil ma'rifah, al-ma'rifatu lil ibadah, al-ibadatu lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Adabul Thalibil Ilmi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasimi menjelaskan bahwa adab terhadap Allah adalah atas seluruh adab, asas seluruh adab, dan di antara adab terbesar terhadap Allah adalah kembali kepadanya dengan taubat yang jujur, membersihkan hati dari dosa dan maksiat. Karena ilmu syar'i adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan menetap dalam hati yang kotor oleh dosa. Oleh sebab itu, para ulama salaf sangat menjaga taubat dan istighfar, karena mereka memahami bahwa dosa adalah sebab utama terhalangnya pemahaman dan keberkahan ilmu. Taubat secara syar'i adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa taubat bukan hanya bagi orang yang tenggelam dalam dosa besar, namun juga bagi orang-orang saleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum pun memperbanyak taubat. Sebagaimana dijelaskan para ulama, taubat yang benar memiliki syarat. Yang pertama, menyesali dosa dengan sungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-nadmu taubatu. Penyesalan itu adalah taubat. Hati merasa sedih karena telah bermaksiat kepada Allah, merasa takut dan akan akibat dosa, dan merasa malu di hadapan Allah. Yang kedua, meninggalkan dosa tersebut saat itu juga. Tidak sah taubat jika seseorang masih terus melakukan maksiat. Yang ketiga, bertekad kuat tidak mengulangi. Walaupun mungkin manusia bisa tergelincir lagi, namun saat taubat ia harus benar-benar berniat untuk tidak kembali ke jalan yang jelek. Yang keempat, mengembalikan hak manusia jika ada. Jika dosa berkaitan dengan harta, kehormatan, atau kezaliman, maka harus dijelaskan. Adapun pengaruh dosa terhadap ilmu, penekanan Adabul Thalibil Ilmi dalam ruh kitab Adabul Thalibil Ilmi ditekankan bahwa dosa memiliki pengaruh besar terhadap: 1. Terhalangnya pemahaman. Dosa menjadikan hati sangat keras, sulit menerima nasihat dari orang lain, dan sulit memahami dalil. Yang kedua, hilangnya keberkahan waktu. Seseorang sibuk tapi tidak terasa hasilnya. Yang ketiga, lemah dalam mengamalkan ilmu. Ilmu itu ada, tapi tidak berbuah amalnya.
Sebagian salaf berkata, aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat dampaknya pada akhlak istriku dan hewan tungganganku. Ini menunjukkan betapa luasnya pengaruh dosa. Dalam taubat itu membersihkan niat dan menjaga keikhlasan. Dalam kitab Adabul Thalabil Ilmi, keikhlasan adalah pilar utama ilmu. Taubat membersihkan hati dari yang pertama riya, yang kedua ujub, yang ketiga cinta pujian, yang keempat ambisi dunia dengan ilmu. Sehingga ilmu kembali menjadi sarana mendekat kepada Allah, jalan menuju surga, sebab perbaikan diri dan umat. Adapun bahaya menunda taubat. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunda taubat adalah gurur, tertipu karena ajal tidak menunggu. Hati semakin keras, dosa semakin menumpuk. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su' bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang berbuat dosa karena kebodohan, kemudian mereka segera bertaubat. Quran surat An-Nisa ayat 17. Adapun hasil dari taubat yaitu berbuah manis, taubat yang jujur akan membuahkan. Yang pertama, hati yang tenang. Yang kedua, ilmu yang diberkahi. Yang ketiga, amal yang dimudahkan. Yang keempat, doa yang lebih dekat dikabulkan. Yang kelima, dosa dihapus dari seseorang tersebut. Dan yang kelima, dosa akan dihapus dari diri seseorang tersebut dan akan digantikan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itulah yang Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan. Quran surat Al-Furqan ayat 70. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Adabul Thalabil Ilmi, kita diajarkan bahwa orang yang ingin ilmunya bermanfaat hendaklah ia melalui dengan memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat yang terus diperbarui. Maka jadikan taubat sebagai amalan harian adab terhadap Allah, kunci keberkahan ilmu dan jalan menuju husnul khatimah. Wabillahi taufik wal hidayah waridha warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.